bisa mental ya, heran. Oke. Oke. Ini tutup dulu. Tadi mana? Sini ya. Yang seru, jadi kalau dari sisi ini ya, hardware-nya, hardware lagi, software-nya bisa ambil yang udah jadi sih sebenarnya. Jadi kerjaan ngompal segala macam itu nggak harus dikerjain. Kita bisa ambil yang stable, stable release aja, versi yang sesuai dengan ininya, versi yang berapa ini. Oke, nah terus tapi lihat dulu ya tadi. Jadi supported device, oke. Kita bisa cari TP link. Oke. Nah, ini kita cari. Nah, terus tadi modelnya tuh apa ya tadi ya? TL WR 8 78. Oh, nggak ada 8, ada di bawah kali ya. Oh, ini 30 dari ini. Nextnya oh di sini. Next. Oh, ini next. Oke. 840 ya. 850. 840 di balik deh. Bego dasar. Oh, sini. Previous. Oh, ini dia nih, 840 WR 8 nih dia. Oke. Nah, yang perlu adalah hardware data page device information. Nah, seringkali cara buat ininya ada di kayak gini-gini nih. Coba kita cek ya. Ini tidak recommended, do not buy with ini karena OpenWRT udah semakin gede, tidak recommended. Oke, ya udah, nasib dah lo. Tapi kalau misalnya bisa, di sini yang harus kita cari adalah teknik buat ngeflashnya seperti apa, nanti OS-nya seperti apa. Biasanya diterangin sih, coba bentar. Kita cari ya, bentar. 802 di sini ada. Oh, udah nggak direkomend semua. Open ini parah. Udah nggak rekomend. Oh, ini masih bisa. 802. Oke. Oke. Nah, di sini harusnya suka ada cara ngeflash. Oh, nggak ada. Atau kalau nggak kepaksa, kita nyari gombal. Kalau dulu saya masih berhasil dapet tuh. Nah, kalau nggak berhasil, misal ini contoh aja. Ini kita percobaan ya. Saya suka percobaan kayak gitu nih. Misal kita tahu TP link yang ada tuh TP link mana tadi? Ya udah, kalau nggak kita tanya di sini. Tanya di chat GPT. Jelaskan cara flash OpenWRT di TP link TL WR 840 gitu.
Ini dia hati-hati, dia kasih hati-hati karena bisa kita istilahnya brick ya, istilah kita yang brick itu batu bata. Jadi jangan sampai router itu jadi batu bata kalau salah langkah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini 840N atau 840. Oke. Cek versi hardware-nya, V6 atau V4. Ini menentukan firmware yang kompatibel. Beberapa mungkin tidak didukung, hanya dukungan kualitas terbatas. Jadi harus dicek banget ini. Nah, terus ini kan download. Cari di hardware table yang tadi, TL840N, terus firmware-nya diambil. Ada dua jenis file, ada factory untuk upgrade dari firmware bawaan, ada juga sys upgrade. Itu buat dari OpenWRT lama. Nah, itu bisa dicari di sini sih sebenarnya. Mana dia? Ini nggak ada di sini. Oh, ini X86. Oke. WRT itu apa ya? Prosesornya apa ya? Oke. Ini mah ngedownload langsung. Oh, ini langsung. Oke, ini kelihatan. Di sini ada dua image yang dia siapin, versinya 2410.2. Ini factory image, ini udah bin. OpenWRT, TP-Link TL840N, V4, Squash, FS, TFTP recovery bin. Jadi ini udah ini atau sys upgrade. Oke, dua-duanya udah siapin di sebelah sini. Cuman di sini nggak ada ininya nih. Untuk to burn, you need to set up a TFTP server di local machine. Jadi kita perlu setup TFTP server di komputer kita. Oke. To run the suite, TFTP server are installed, need to configure to work di IP 192.168.0. Jadi ini parah banget nih. Ininya parah banget. Jadi dia harus spesifik, IP-nya harus di-set, portnya 68, insert firmware, TFTP server, ini recovery bin, ini yang ini ya. Recovery itu yang ini, yang factory bin ini diganti. Harus jadi nama TP recovery bin, terus connect to router, port LAN ports, machine running TFTP server, press hold and reset button while turning on jadi reset buttonnya ditekan waktu nyalain ini router akan nyari TFTP server, download TP recovery bin-nya. Pada saat di download, LED-nya router akan nyala. Jadi tekniknya agak horor seperti ini sih. Jadi kita harus main TFTP server, jadi harus baca-baca cara install TFTP server segala macam. Kalau udah keinstall OpenWRT-nya, kita upgrade ke firmware yang baru menggunakan sys upgrade bin yang ada di atas, pakai TFTP server juga instalasi. Jadi ini tidak manusiawi sih. Restoring router from to its official firmware, you can modify the file TP-Link in order to remove 512 byte header, follow the instruction. Wah, seru dah. Jadi caranya seperti kayak gitu. Oke. Jadi harus baca sih. Wow. Ini lewat serial yang ini. Serial are exposed on board label standard 01 header can be solder. Oh, ini disolder lagi. Kabel serialnya disolder. Ternyata TP-Link horor caranya ya. Tidak manusiawi, asli tidak manusiawi.
Oh, bisa juga lewat web browser, bisa lewat TFTP. Oh, yang paling gampang lewat browser aja, lewat web. Oke. Tapi ini harus 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 dibaca semua benar-benar. eh, Lihat menu firmware upgrade, system tool firmware upgrade, load factory ini. Oh, ini yang lebih gampang. Ini pakai browser aja. Kalau tadi pakai TFTP. Jadi bisa pakai browser dibabat. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau GUI-nya udah nggak jalan, baru pakai yang ini. Ini horor banget caranya. Kalau yang ini, kalau browsernya udah masih jalan, kita bisa pakai browser ini. Pakai web browser biasa, terus di-upload di bagian firmware upgrade. Jadi di browser tuh ada menu firmware upgrade, kita bisa upgrade. Nih, kira-kira kayak gitu. Jadi caranya gitu. Nanti untuk masing-masing apa modem, ya router beda-beda sih cara-caranya. Tapi cara yang paling standarnya adalah yang browser ini sih sebenarnya. Pengalaman saya pakai ini routernya masih jalan di sebelah saya nih sekarang. Pakai Buffalo. Ini routernya Buffalo di sebelah saya jalan. Ini udah belasan tahun OpenWRT-nya. Nggak saya rubah-rubah. Karena dia dijadiin printer router gitu. Jadi ini udah dijalanin di sebelah saya. Oke. Buffalo. Oke, tapi menarik nih. Kalau murah mau gue beli juga sih. Ini TP-Link WR 470N. Ini menarik juga. OpenWRT, DDWRT, firmware original. Oh, bisa diganti. Oh, bisa milih OpenWRT. Firmware original atau OpenWRT. Oke, Black. Bisa milih kayak gini, men. Nih. Jadi orang-orang pada kadang-kadang udah nge-flashin buat kita sih OpenWRT-nya. Oke. OpenWRT lagi, coba cari. Ada yang lucu-lucu nggak sih? Ini lucu. Ini lucu. Ini bold, udah jadi OpenWRT. Oke. Jadi kita bisa mainin kayak gitu. Deh, kira-kira kayak gitu OpenWRT. Nah, sekarang kita coba lanjut. Udah ya. Ini kalau kita mau bikin, cuman saya nggak rekomen sih sekarang. Mendingan kita download. Kalau butuh aplikasi khusus, ya kalau kita udah mainan OpenWRT, di dalamnya kita bisa install macam-macam soalnya. Kita bisa install VoIP, central telepon segala macam bisa install di dalamnya, dan itu kayak kalau di Linux kan apt get install, kalau di OpenWRT dia opkg install apa gitu. Jadi ntar baca-baca cari, tergantung kita mau install. Tapi defaultnya dia routernya udah jalan sih, defaultnya sih udah jalan router. Cuman biasanya saya suka butuh yang lucu-lucu, jadi udah gitu dirubah-rubah sistem operasinya. Itu paling blow on adalah kita bikin server buat printer kayak gitu-gitu sih, atau file server. Jadi kita colokin hard disk eksternal, dia bisa file sharing di situ. Gitu. Oke. Oke, itu kernel. Kira-kira kayak gitu. Coba gue cek ini masih compile nggak? Sorry, ini lagi download buku seperti biasa. Wes, masih compile, masih kerja keras. Ini kelihatan masih compile. Ini dia buat GPU AMD, lagi di compile. Oke, ini udah beres. Nah, ini membuat kernel modul. Oke, ini punya masalah karena dia masih di compile. Jadi kita nggak bisa ngerjain kernel modul, tapi saya kasih lihat ininya dah. Ini teorinya panjang, nggak enak dibaca nih, jujur nih, ini nggak enak dibaca. Nggak enak dibacanya. Ini nggak enak. Langsung prakteknya aja ya. Prakteknya membuat kernel modul sederhana. Nah, ini lebih gampang dibacanya. Jadi supaya bisa kernel modul dijalanin, di kernelnya harus di enable loadable module support. Tapi rata-rata sih udah loadable module support, artinya
kita bikin modul yang bukan bagian dari built-in di dalam kernel, kita bisa bikin modul yang lepas dari kernel, tapi kalau dibutuhin kita si kernelnya akan nge-load modul tadi. Itu loadable modul. Gitu ya. Ini butuh-butuh nggak butuh, jarang kita pakai, tapi ini tekniknya kira-kira gini. Kalau mau dapetin contekannya buat kernel modul, ada di sini sih, user source linux drivers miscellaneous. Coba masuk ke sini. Salah. Oke. Driver. Nah, ini adalah user source linux driver miscellaneous. Ini contekan-contekannya. Nah, ini semua driver ada di situ. Di sini bisa diedit, bikin sendiri my module misalnya. Tapi bisa lihat yang lain sih. Sorry, salah. Coba kita cari yang blow on aja ya. Ini saya baca, lihat sembarangannya aja ya. Nah ini, sorry, harus dari atas sih kalau melihat. Server validating key pieces, keyboard internal, yang bikin siapa kelihatan di sini. Oke. Nah ini bentuk modul tuh kayak gini sih. Driver bentuknya kayak gitu. Oke. Nah terus, ya, saya masuk sini. Untuk bikin modul, kita perlu beberapa subroutine di sini. Ini buat kalau masuk dia akan initialize. Ini cuman initialize-nya isinya cuman print ke kernel log isinya my module work. Cuman gitu doang sih. Kalau udah selesai dia akan keluar ada print lagi ke kernel log unloading my module. Jadi ini benar-benar kayak gini. Oke, void exit ini namanya my module, exit init. Oke. Terus license GPL. Udah cuma gitu doang sih. Ini bikin modul yang sederhana cuman nulis di kernel log aja. Oke. My module work, my module exit. Nah, terus kita compile. Terus object code-nya dibuat, terus kita bikin. Oke. Terus jalaninnya caranya kita insert modul, insert modul ke dalam kernel. Ini nama modulnya, belakangnya KO. KO itu kernel modul. Oh, ini insertnya objek ya. Nah, kita bisa lihat di message ini, kita lihat detailnya my module work. Oke. Kalau di remove modul, cara nge-remove modul, jadi di dalam kernel kita bisa ngerjain beberapa sih. ls mode, kita bisa lihat modul apa aja yang jalan. Nah, ini kelihatan modul yang jalan apa aja. Oke. Kita bisa remove kalau mau sih, tapi bahaya ini kalau di remove ya langsung pincang nih sistem operasi saya. Jadi kita bisa ls mode, rm mode, atau insert mode. Yang atas itu tadi insert. Jadi insert modul, bisa ls modul, bisa remove modul. Oke, selesai. Jadi modul cuma gitu aja sih sebetulnya. Oke, jadi softwarenya cuma kayak gini doang sih. Tapi ini buat print ke ini doang ya, print ke log aja. Oke. Nah kalau mau bikin yang rumit-rumit ya udah ngoding. Kita harus mainan sama input outputnya. Ini ada panduan lengkap tentang kernel modul. Kalau mau dibaca bisa di sini, tapi ini ribet. Asli ini ribet. Ini ribet banget. Mampuk dah lu. Masih bahasa Inggris lagi, belum sempat saya terjemahin. Ini versinya masih 2611. Gitu. Ini bikin kernel modul. Ini sama kan? Init. Di sini ada cleanup modul. Kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya driver kayak gitu doang sih. Sekarang kita yang perlu ada mengatur timernya si sistem operasi. Jadi sistem operasi dirancang untuk menangani banyak proses.
berbarengan, gitu ya. Di sini ada uh, kita cek dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat sih uh, apa parameter defaultnya dia bisa dilihat pakai perintah syscontrol -a. Nanti bisa kelihatan semuanya di sini. Nah, ini ininya dia, parameternya dia. Oke, ini bisa kita rubah-rubah nilai ini, dan ini akan mengatur bagaimana si sistem operasi tadi kerja. Jadi kita bisa lihat sysctl, clear dulu layarnya. Sysctl -a. Nah, ini adalah parameternya dia. Parameter yang saya pakai sekarang ya. Jadi kita bisa lihat semuanya sih sebetulnya sistem operasi. Nah, ini bedanya Linux sama Windows. Kalau Windows agak susah buat ngeliat-ngeliat yang kayak gini dan ngecunnya susah. Kalau Linux ini ngecunnya gampang banget. Oke. Jadi kita bisa ngecun sistem operasi kita supaya misalnya sistem operasi kita pengen dibikin supaya dia efisien buat jaringan, tapi dia tidak efisien buat keyboard. Bisa digituin, keyboardnya dihilangin atau didikitin banget monitor keyboardnya, bisa. Gitu. Dengan cara itu, dengan prosesor yang terbatas, dia jadi maksimumnya untuk yang mana, gitu. Bisa diatur di sini. Oke. Itu kan banyak banget. Sekarang ada contoh-contohnya dia. Oke. Iya. Ih. Balik lagi dah. Caranya sini aja lah. (2025 minus 2). Ya. Oke. Sekarang kita schedulernya kita mainin. Jadi tuningnya pakai sysctl. Kalau -a kita bisa dapetin semua parameternya dia. Kalau mau ngelihat salah satunya bisa kita gini, VM swapiness atau apa, kita bisa lihat. Atau ini VM, misalnya sysctl VM, clear lah ya. Sysctl VM, semua VM keluar. Itu. Jadi kita bisa, gue pengen lihat VM-nya doang. Nah, kelihatan nih langsung. VM virtual machine ya. Virtual machine-nya parameternya kayak gimana bisa dilihat sini, bisa kita rubah-rubah sih. Tapi rubah-rubahnya hati-hati, harus ngerti. Cara ngerubahnya -w to write, nama variabel sama nilai. Ini cara ngerubahnya gini sih sebenarnya. Oke. Jadi sysctl write ini forwarding 1, dia akan forwarding. Oke. Bisa dibaca-baca di band sysctl. Sebetulnya makhluk ini tuh adanya di proxys VM. Jadi VM swapiness tadi, kalau lewat sysctl perintahnya kayak gini, VM swapiness kayak gini, kalau makanya sebetulnya Linux naruhnya di folder ini sebetulnya. Coba kita lihat di layar ya, proxys VM. Ini ada beberapa. Coba kita lihat sama ini, swapiness. Ini ada tulisannya swapiness-nya 60. Kalau mau ngerubah, kita bisa edit sih sebenarnya. Atau bisa pakai sysctl buat ngedit ini. Oke. Bisa kita lihat ada laptop mode, misalnya. More laptop mode 0. Karena saya bukan laptop. Dia tahu dia bukan laptop. Jadi dikasih 0 laptop mode-nya. Kalau saya 1, dia jadi laptop mode. Contoh laptop mode tuh gini. Kalau layar ditutup, dia mati. Jadi dia bisa deteksi layar. Layar lagi dibuka, ditutup. Itu laptop mode tuh kayak gitu-gitu tuh. Itu ya, beres. Oke. Jadi kita bisa ngedit manual atau pakai perintah echo. Echo tuh pakai command line buat masukin satu nilai ke satu file. Oke. Atau pakai ini, kita bisa ngelihat lihat parameter yang bisa kita rubah di proxys kernel. Coba kita lihat yang kernel. Ini parameter yang bisa kita rubah-rubah dari di kernel ini. Bisa kita rubah semua nih. Oke. Latency top,
mask lock depth, apa, banyak banget. Ini parameter-parameter yang bisa dirubah. Oke. Kalau mau ngelihat paling bego mah kita lihat versi aja, version. Oke. Clear layar, more, version. Nih kita lihat Ubuntu yang kita pakai yang ini. Oke. Itu ceritanya, versinya. Oke. Nah, kita juga bisa supaya sysctl-nya di set waktu booting dengan cara kita ngedit sysctl.conf-nya ini. etc sysctl.conf. Nah, ini bisa kita edit sih. Ini perhatiin ada banyak yang dipager-pagerin, berarti nggak di set kalau dipagerin. Nih. Kalau kita bikin router, ini biasanya saya buka nih. Kalau kita lagi bikin router, karena saya pengen forwarding IP address. Jadi IP versi 4, versi 6 semua bisa di forward. Tapi ini saya buka dulu nih. Gitu. Jadi pada saat booting, dia akan baca etc sysctl, parameter-parameter ini semua akan di set supaya sesuai dengan yang kita mau. Gitu. Itu ya. Itu sysctl-nya. Terus kita terusin. Ini buat Oracle, kalau mau di tuning kita bisa parameter sysctl. Jadi banyak contoh ini sih, banyak contoh-contoh contekan-contekan. Kalau mau Oracle kayak gimana settingan sistem operasinya, ini bisa di set di sini nih buat Oracle. Kalau kita install Oracle, oke. Ini kita bisa ini ngerubah Oracle, udah gitu kita bisa lihat yang berubah kayak gimana. Nah, sebetulnya sudah itu kita harus nge-benchmark si Linux-nya, di benchmark sih, lihat performance-nya. Ini ada beberapa benchmark, ini yang sering kita pakai yang ini sih, Linux Bench. Itu schedulernya. Nah, sekarang dia ada beberapa, ini kita mulai ngeset scheduler nih. Contoh, ngeset scheduler. Ada completely fair scheduler, FCS, CFS salah kebalik. Ini dia bisa ngasih tahu granularity dari task. Oke. Jadi satu kerjaan digaransi untuk jalan berapa, minimal berapa. Oke, nanosecond. Oke. Latensinya berapa nanosecond bisa kita set di sini semua. Oke, jadi kita bisa ngatur sih. Granularity itu gantian make prosesornya. Mau berapa nanosecond sekali kita bisa make lah. Jadi kita bisa atur kayak gini. Bentar, ada yang ngobrol lebih. Oke. Jadi kan ada si aplikasi akan ada di antrian untuk di run. Oke. Periode ininya gantiannya segini. Nanosecond ya. Oke. Sebuah task yang bangun untuk meng-preempt task yang sedang berjalan. Jadi semakin kecil nilainya, semakin mudah untuk sebuah task memaksa yang jalan untuk nyingkir. Saya mau pakai gitu. Jadi kira-kira kayak gitu nih cara mainnya. Oke. Kalau ini dikecilin dia akan maksa. Memang kerjaannya dia bisa lebih cepat selesai, tapi orang lain jadi keganggu gitu. Jadi ya waktu kita ngeset kayak gini kita harus ngatur supaya si prosesor kerjaan bisa cepat selesai tapi nggak ganggu yang lain, kira-kira kayak gitu. Oke. Dah, terus coba kita lihat lagi teori lengkap tentang kernel scheduler. Ada preemption, ada time slice, ada prioritas proses, klasifikasi proses, ada yang nempel sama I/O, ada yang nempel sama prosesor, ada yang interaktif, ada batch, ada yang real time. Jadi proses itu macam-macam tipenya. Ada yang nempelnya ke I/O, misalnya copy file, write file. Ada yang prosesor, itu kalau ngitung apa segala macam prosesor. Ada yang interaktif, biasanya keyboard segala macam. Ada yang di batch. Batch itu biasanya dikerjain malam buat sinkronisasi file. Ada yang real time. Real time itu buat robot segala macam mainnya real time.
Ini kita bisa preemption adalah jika ada proses yang runnable dalam satu sistem, setidaknya satu proses harus senantiasa jalan. Jika ada beberapa banyak runnable proses daripada prosesnya, tidak semua proses dapat berjalan sepanjang waktu. Oleh karena itu, beberapa proses perlu dihentikan sementara, ditangguhkan sehingga proses lain dapat berjalan kembali. Task scheduler memutuskan proses mana dalam antrian yang akan jalan selanjutnya. Seperti disebut di Linux adalah sistem. Jadi kira-kira gini ya, ini buat ngatur supaya ada yang paling nggak ada satu yang jalan, tapi kalau ada yang beberapa yang jalan, dia punya kemampuan buat berhentiin yang jalan. Time slice adalah waktu yang digunakan proses berjalan terlebih dulu yang didesain di awal. Oke. Jadi ini mewakili jumlah waktu prosesor yang diberikan pada setiap proses. Dalam time slice, scheduler membuat keputusan global untuk sistem berjalan, mencegah proses individu untuk mendominasi prosesor. Jadi di time slice ini ngatur urutan lah. Nah, cuman proses bisa dibikin prioritas. Caranya saya kasih lihat prioritas di sini ya. Saya lihat top. Ini ada PR nih. Ini top, kita bisa ngelihat proses yang lagi jalan di background di belakang layar di komputer saya. Ini PR itu ada prioritas. PR itu priority. Ini priority 20, ini 9. Ini 20, 39 gitu ya. VirtualBox prioritasnya 20, rata-rata 20 sih. Cuman ada prioritasnya, ada yang 0. Seru nih yang 0. Nah, ada yang nice. Di nice. Jadi dia punya konsep namanya nice sama priority. Kalau nice itu kita bikin dia baik. Gitu. Jadi kita bisa bikin, oke, proses ini nice. Nice artinya dia baik, dia akan mengalah ke proses lain. Itu nice. Kalau dikasih min 11 gitu, jadi baik banget. Ada yang dikasih plus, dia ngototan, enggak nih. Bentar. Yang baik tuh yang plus, nanti plus, lupa. harus baca lagi, udah lama. Di sini ada nggak ya? Harus dicari, lupa-lupa ingat saya. Yang baik tuh yang mana? Yang minus atau yang plus? Waduh, hilang. Kalau paling gampang sih tanya ChatGPT. Tapi kira-kira logikanya gitulah. Ada priority, ada nice. Oke. Ada proses tuh, ada yang I/O bound. Dia nempel ke input-output, keyboard, mouse, hard disk segala macam. Ada juga yang prosesor bound, itu buat ngitung dan sebagainya. Dia prosesor. Ada yang interaktif, nggak bisa, dia bengong, nggak bisa waktu untuk menunggu permintaan I/O seperti operasi keyboard, mouse. Terus ada yang batch, itu sering jalan di belakang layar, tidak perlu responsif, mereka prioritasnya rendah banget dari task scheduler. Terus ada yang real time, ini responsnya singkat, intinya dia nggak mau diinterupsi lah. Di Linux 2.6, sekarang udah Linux 6, udah lebih parah banget. Ada notasi O. Ini tapi nggak tahu masih ada nggak ya. Oke. Untuk menentukan proses time slice adalah tugas yang kompleks. Time slice terlalu lama menyebabkan sistem menjadi kurang interaktif, responsif. Sebenarnya terlalu pendek, prosesor buang waktu untuk switching dari satu proses ke proses lain. Jadi kira-kira gitu. Proses time slice standar biasanya agak rendah, sekitar 20 milisecond. Scheduler menentukan proses time slice berdasarkan prioritas proses, yang memungkinkan proses prioritas lebih tinggi untuk jalan lebih sering dalam waktu yang lama. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Ada, nah ini penjadwalannya macam-macam lah. Ini pusing sendiri bacanya. Idenya gila-gila sih soalnya. Tapi intinya dengan kondisi prosesor yang segitu, gimana caranya supaya adil untuk semua proses yang ada, supaya dia jalannya bisa maksimal lah semua program. Oke.
Nanti bisa dibaca masing-masing nih ya. Oke, coba kita lihat schedule statistik. Coba. Kita lihat ini ya, satu PID, kita lihat schedule-nya. Ini PID itu yang ini, proses ID. Oke, kita bisa lihat schedule 6414 nih ya, yang atas ini 6414. Itu VirtualBox. 6414. Banyak banget. Tuh kan banyak. 6414. Oke. Schedule ya. Nah, kita bisa lihat kondisi si VirtualBox. Ini kelihatan runtime-nya berapa, ininya berapa, semuanya kelihatan di sini sih. Priority-nya 120. Berarti tinggi prioritasnya. Tadi yang minus-minus berarti rendah banget prioritasnya. Ini prioritas tinggi nih. Bisa kelihatan di sini sih masing-masing ininya. Oke. Jadi caranya proses, nomor prosesnya, terus di sini parameter apa yang mau dilihat dari proses itu. Coba kita lihat more CPU set kosong. Coba kita lihat schedule statistik. Ini statistiknya dia. Tapi nggak ngerti, harus dibaca. Yang paling enak yang ini ya, schedule yang ini paling enak lihatnya. Kalau sistem call dia gimana sih? Sistem call. Wah, bahasa mesin banget yang ini. Ini bahasanya mesin, saudara-saudara. Ya udah, kira-kira kayak gitu dah. Oke. Tapi inti sederhananya adalah kita bisa ngecun si prosesor. Oke. Ini ada Linux, ini YouTube. Oke, sekarang itu yang kernel scheduler. Terus saya pengen ngasih lihat lagi, udah jam segini ya. Ya udah, kita mungkin lanjutkan minggu depan. Karena udah jam 6.50, jam 7 saya udah kelas yang lain lagi. Minggu depan saya akan selesai ini. Terus ini ada benchmark sistem operasi. Abis itu kita akan coba mainan dengan Arduino, gitu. Cuman karena ini online, saya agak susah buat ngasih lihat hardware-nya. Jadi kita akan banyak simulasi. Arduino bisa disimulasiin. Ini Arduino akan banyak kepake di IoT dan teman-temannya. Tapi ini bentuknya nanti simulasi. Tapi yang kelas Kamis pagi, saya bentuknya langsung hands-on beneran. Itu kira-kira. Oke, kalau ada pertanyaan saya coba lihat di chat. Ini saya tutup dulu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Oke. Karena udah jam 6.50. Sebelum Prof, itu. maaf Prof. Hah? Kenapa? Prof, Ya, maaf izin tanya Prof. Saya Beben Prof. yuk. Ya, maaf kalau yang ketinggalan Prof. Kita Hmm. bisa lihat hasil rekamannya di mana nih Prof? Di YouTube. Ntar saya kasih lihat aja ya. Yang Iya. ketinggalan ada di YouTube. youtube.com. Channelnya Monocenter. Oke. Saya biasanya suka ngupload, tapi nggak harus persis minggu lalu. Kemungkinan besar ada juga rekaman. Sorry. Ya, video-video ini bisa dilihat. Sebenarnya suka ada playlist. Nah, ini playlist. Ini ada playlist. Cari playlist yang tentang, kita lagi ngomongin soal apa sih ya? Mikroprosesor ya. Ada yang tentang mikroprosesor. Biasanya suka, atau saya masukin ke programming kadang-kadang. Ini teknik jaringan, teknik hacking. Nggak ada.
nih pemrograman. Saya suka masukin ke sini atau ada masuk sistem operasi. Jadi lihat-lihat aja di sini sih. Itu. Kalau mau jujur tidak harus persis sama. Jadi bisa aja materi-materinya saya kalau ngasih materi suka seenak jidat sih sebetulnya, nggak berurut, suka loncat-loncat. Jadi lihat aja di sini nih ada yang OpenWRT yang tadi saya jelasin juga ada, pemrograman juga ada gitu. Terus kalau nggak ngerti, jadi teknik belajarnya kira-kira gini. Kuliah saya boleh diikutin boleh enggak. Yang penting kerjain tuh quiz. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Nah sekarang saya pengen cross check dulu aja ya. Saya masuk ke Open Course ITS ACD. Jadi caranya gitu aja. Tolong kerjain quiz-quiznya. Kalau ada yang nggak ngerti benar-benar ngeblank, nggak berhasil dapat ininya, boleh nanya. Kalau mau nyari di YouTube segala macam juga bisa sih. Coba kita lihat ke kuliahnya, Ctrl F 225 minus 2. Jadi pastiin nanti kuliahnya ikut yang ini. Ya, baik, Prof. 225 minus 2. Ini kuncinya di sini, kodenya 74 di ujungnya. Jadi nanti bisa masuk ke kuliah apa aja, misalnya gini. Misalnya masuk ke sini, terus saya klik yang SMA ini ya. Ini angkanya 19 nih, diganti jadi 74. Kalau belum pernah enroll, di sini ada tulisan sebelah kanan, nanti ada tulisan enroll me, diklik aja, keyword passwordnya adalah ITTS 2023. Jadi di sebelah kanan ada enroll me, diklik. Kalau ditanya passwordnya ITTS 2023. ITTS-nya huruf besar. Sekarang saya pengen mastiin aja, tolong lihat nih namanya masuk sini nggak? Ini nama-nama yang udah masuk ya. Badrudin, Adi Saja, Ilyasa, Fauzan, Hernando, Rangga, Sultan, Naufal, Hafiz, Ahmad Rido, Andi Liani sampai 2, 2, Rifki, Iqbar, Robi, Beben belum ada nih Beben. Iya, iya, Prof. Kemarin masuk, tapi listnya nggak ada masuk, Prof. Nggak ada. Jadi ini aja di angka masuk ke kuliah apa aja, ganti angka di ujungnya 74. Oke, siap, siap, siap. Nanti di enroll me-nya Hmm. masukin ITTS 2023. Udah gitu aja. Sekarang saya pengen ngasih lihat yang udah ngerjain. Nah, ini yang udah ngerjain quiz. Belum ada yang ngerjain quiz. Ini ada beberapa. Andi sudah ngerjain sedikit, Iqbar sudah, Ahmad Rido sudah, tapi saya bisa lihat di ujungnya sih. Nilainya ada di ujung. Ini masih 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Nah, tolong ini semua kuis UTS UAS bisa dikerjakan dari sekarang, nggak usah nunggu jadwal UTS, nggak usah nunggu jadwal UAS. Kerjain dari sekarang, mumpung kuliah lain masih belum sibuk. Jadi silakan dikerjain saya sekarang supaya nilainya dapat A. Gitu aja sih. Ini ujiannya boleh dikerjain berkali-kali, boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, boleh nanya temen, boleh ngerjain bareng-bareng, diambil nilai tertinggi. Jadi berkali-kali diambil nilai tertinggi boleh nyontek, nggak masalah. Gitu. Jadi kalau cuma dapat 1, 2, keterlaluan sih. Udah boleh nyontek, dapatnya cuma 1, 2. Gitu ya. Sip ya, ada Ya, lagi pertanyaan? makasih banyak, Prof. Ayo sama-sama. Ada lagi, nggak ada, aman. Oke, ya udah. Terima kasih banyak. Kita lanjut minggu depan. Thank you. Terima kasih. Makasih, Prof. Yo. Ya.